Note Iya, adanya di direspon bawah. sama guru mah nggak apa-apa. Adanya di bawah. Jadi kembali bahwa persengketaan masalah perbedaan budaya dan agama itu sudah dimulai dalam dunia Islam itu 1200 tahun yang lalu antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Ya, jadi sejak dulu sudah mulai mana budaya mana agama ini bingung. Pertama kita melihat Al-Quran sebagai kalam ilahi, sebagai wahyu yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kan kita melihat ketika Al-Quran diturunkan, bahasa Arab masih dalam pertumbuhannya. Hurufnya saja baru ada 15. Di mana gambar jukung itu bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca sa, bisa dibaca na. Nanti orang yang ruku bisa dibaca ja, dibaca ha, bisa dibaca kha. Fa, qaf juga sama, shin sama, bayangkan. Kita dengan ejaan baru saja ketika dihilangkan apostrof di atas e menjadi e, kita sudah bingung pesantren kempek apa kempek. Nah, sedangkan itu 15 huruf bisa mengcover semacam itu. Nah itu huruf Arab itu kan disempurnakan kemudian oleh orang-orang Arab, oleh cendekiawannya. Nah kalau itu hasil pemikiran manusia, ini agama atau budaya? Itu satu. Ilmu tajwid juga, saya nggak terlalu yakin Nabi baca Al-Qurannya dengan tajwid yang sekarang berkembang, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Saya kira ihdinas siratal, saya kira nggak yakin kan yang Nabi bacanya begitu kok. Iya kan? Nah itulah. Jadi disitulah akhirnya menjadi, bahkan ketika Nabi meninggal dunia sendiri, setelah khilafah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang Islam yang hafal Quran banyak yang mati terbunuh dalam pertempuran. Kemudian catatan-catatan Quran masih berserakan di mana-mana, di pelepah korma, di batu, di kulit-kulit kambing dan sebagainya, yang pada rusak dimakan rayap dan sebagainya. Ide Sayyidina Umar kan mengatakan ini Al-Quran bisa hilang kalau begini. Jadi gimana maksudnya? Kita kumpulkan saja, dibukukan. Ditolak oleh Abu Bakar, tidak disuruh oleh Rasulullah. Tetapi karena Sayyidina Umar itu berulang-ulang meyakinkan, akhirnya dia setuju juga, tapi sambil ngosong. Ngosong tuh, ya silakan, sambil marah gitu tuh. Setuju sambil jengkel juga gitu. Tapi biaya sendirilah, jangan pakai uang kas negara. Untung ada Sayyidina Umar yang dermawan, dibiayai oleh beliau. Nah setelah dikumpulkan, yang aslinya itu dimusnahkan semuanya. Nah ini menjadi masalah. Sehingga kita ketika mencari artinya aslinya yang mana, ya manuskrip yang asli terus pada sahabat awal pertama itu mana, nggak ada, kita nggak ketemukan. Nah itu persoalannya itu. Kemudian ketika Islam berkembang kemana-mana, kan bangsa-bangsa lain yang mengenal bahasa Arab kan tidak paham. Disitulah mulai ada gerakan penafsiran. Tetapi ketika mereka menafsirkan Al-Quran berbeda-beda. Sampai ketika mengkodifikasikan hukum Islam berdasarkan Al-Quran juga hasilnya berbeda-beda. Bahkan di ibadah-ibadah murni seperti wudhu juga ada yang nyengol di sini bilang batal, ada yang bilang tidak batal. Ada yang bilang tergantung, padahal ayatnya sama. Aula mastumun nisa. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Maliki bilang tidak batal, Imam Hambali tergantung. Kalau ada syawatnya batal, kalau tidak ada tidak batal. Nah, ketika berbeda pendapat itu kan pikiran manusia. Nah, jadi akhirnya kan timbullah pertanyaan oleh kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis itu. Bung, begini, ini Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Disinilah mulai perpecahan pemahaman budaya dan agama sendiri. Jadi sudah 1200 tahun yang lalu. Ya. Dan
Ketika itu korbannya sampai 10.000 kaum intelektual dibantai pada zaman itu. Ya, kaum Mu'tazilah itu. Jadi kalau andainya kaum Mu'tazilah waktu itu tidak dibantai, mungkin Islam sekarang akan menguasai dunia kok dengan pengetahuan-pengetahuannya. Ya, tapi bagaimana sejarah seperti itu? Nah, sampai para imam-imam sendiri juga ditindas oleh raja-raja yang Sunni itu. Abu Hanifah dipenjara, diracun dalam penjara mati. Ya, kemudian Imam Abu Hambal juga disiksa sampai lumpuh dia. Hanya Imam Syafi'i yang cerdik. Ketika diinterogasi, ditanya, Imam Syafi'i, menurut kamu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Kalau bilang makhluk, dia mungkin tidak disiksa oleh raja, tapi kan disiksa di akhirat nanti. Kalau bilang bukan makhluk, ya kan? Ya mungkin dia disiksa sekarang ini. Jadi dia dengan mengacungkan tangannya sambil menunjuk jari-jarinya, innal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran, sambil memegang jari kelingking. Wa Taurat, jari manis. Wa Zabur, jari tengah. Wal Injil, jari telunjuk. Ini semuanya adalah makhluk. Selamatlah dia kan. Itu salah satu cerita kecerdasan tentang Imam Syafi'i. Jadi fitnahnya luar biasa. Nah, jadi artinya dengan sampai kepada penulisannya juga berbeda-beda penulisan. Makanya ada qiraat Sabah itu beda-beda. Ada wadduha, ada wadduhe, ada maliki, ada maliki. Nah, kemudian para ahli sintaksis sendiri ketika mengurai bahasa Al-Quran, itu saya melihat sepertinya ada ketidakjujuran untuk mengatakan apa adanya. Seperti kalimat Allahumma. Nah, ini secara sintaksis. Allahumma itu kata para ahli nahu lah, sintaksis ahli nahu. Allahumma itu asalnya ya Allah. Ya-nya diganti dengan mim lalu ditaruh di akhir menjadi Allahumma. Otak saya nggak menerima bahwa ya diganti dengan mim. Ya. Kenapa? Karena Allahumma ini di dalam kitab Tauratnya, kitab-kitab perjanjian lama, itu mereka menyebutnya Elohim. Sebelum Islam turun, itu mereka memanggil Tuhannya Elohim. Orang Arabnya bilang Allahumma. Apa sih, kenapa sih nggak jujur aja? Ini bahasa yang diadopsi dari, apa dalam bahasa Indonesia mengadopsi bahasa yang namanya adopsi. Unsur sarapan ya. Serap. Ya, kata sarapan bahasa asing. Kenapa sih nggak jujur aja bahwa Allahumma asalnya Elohim? Nah itu kan, ya saya mungkin itu nanti kebenarannya kita serahkan kepada Allah semuanya itu. Secara kebetulan, sebab bisa saja terjadi orang Arab bilangnya sukar, artinya gula. Orang Inggrisnya bilang sugar. Orang Perancis bilangnya sucre. Orang Spanyol sukarino. Apakah itu serapan? Apakah memang kebetulan? Nah ini nanti proses kita nanti bicarakan dalam perbindahan bahasa dari satu bangsa ke bangsa yang lain dalam kajian komparasi linguistik. Nah kemudian hasil tafsirnya juga sama, bacanya berbeda, hasilnya berbeda. Nah sampai sekarang belum pernah terjadi penyelesaian, belum ada kesepakatan sampai sekarang. Nah itu. Kemudian fikih yang kita orang menganggapnya ini adalah hukum agama. Fikih itu membaca Al-Quran dan membaca Al-Hadis, di mana kondisionalitas satu hukum itu sepertinya dibakukan, harus yang ukuran yang benar itu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika bagaimana hukumnya gitar, mereka akan mencari referensinya. Zaman Nabi sudah ada gitar belum? Nggak ada, ya berarti haram. Piano gimana? Belum ada, ya berarti haram. Nah kalau gendang ada nggak? Oh gendang ada, berarti boleh kalau gendang mah. Sampai seperti itu. Cebok dipakai tisu boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nabi nggak pernah pakai tisu. Ya pukul belum ada tisu. Jadi pakai apa? Pakai batu. Karena Nabi pakai batu. Nah, ketika pemikiran semacam ini muncul di tengah-tengah kita bahwa Islam yang benar itu Islam yang diamalkan abad ke-7.
Sedangkan kaki kita sudah membaca bab 21, apa tidak tercabik-cabik semacam ini? Ini yang menjadi persoalan. Jadi sehingga ketika mereka menyusun fikih pun masing-masing mazhab berbeda. 4 itu yang besar ya. Yang lain puluhan, mungkin ratusan ya para mujtahidin itu. Dan semua hasilnya berbeda-beda. Sampai di bidang zakat saja. Menurut Abu Hanifah, semangka itu tidak wajib zakat. Orang nanam cabai itu tidak wajib zakat. Sedangkan harga cabai 120.000 per kilo, dia menanam cabai 10 hektar, dapat uang 4 miliar. Tapi orang nanam padi yang dapat 25 juta harus bayar zakat. Ini berbeda antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Maliki. Kenapa mengatakan tidak wajib zakat cabai? Karena dia bukan makanan pokok. Tetapi Imam Abu Hanifah melihat dari sisi keadilan sosial. Jadi dua pandangan berbeda. Imam Syafi'i melihatnya dari strategi keamanan pangan, Imam Abu Hanifah melihatnya dari keadilan sosial. Jadi fikih itu hasil pikiran manusia bukan. Pertanyaannya, kalau hasil pikiran manusia, agama atau budaya? Nah, disinilah makanya Kang Deddy, selagi kita berbicara agama ini pada lingkaran pertama tentang syariat atau fikih, pasti kita bertengkar. Ketika berbicara pada lingkaran yang lebih dalam lagi, akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, juga kita akan bertengkar lagi. Lingkaran yang terdalam yaitu akhlak, juga kita akan bertengkar lagi. Baru kita akan selesai tidak bertengkar ketika kita sudah masuk dalam inti agama, yaitu cinta. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian, oke, sekarang saya lanjut, itu catatan kakek buat yang tadi. Kemudian tentang heterogenitas dan pluralitas, sengaja saya pakai dua-duanya karena heterogenitas tidak mewakili pluralitas. Demikian pula sebaliknya. Saya ingin bicara dengan bahasa sederhana sajalah karena audiens kita juga kan heterogen. Ketika saya berbicara di hadapan orang banyak, karena sebagai public speaker, ada Kang Deddy, ada profesor, ada tukang beca, ini kan heterogen. Ada yang profesor, ada tukang beca. Saya berbicara bagaimana caranya kira-kira tukang beca paham, Pak Profesor tidak jenuh. Karena saya menghadapi heterogen. Tetapi kalau pluralitas, di hadapan saya agamanya berbeda-beda, ideologinya berbeda-beda, partainya berbeda-beda, suku bangsanya, kebangsanya berbeda-beda. Itu bersebut dengan pluralitas. Jadi kedua-duanya, makanya saya pakai heterogenitas dan pluralitas. Saya kira. Nah, kemudian yang menjadi hal yang aneh bahwa heterogenitas dan pluralitas pada bangsa Indonesia ini ketika tahun 45 itu memproklamirkan kemerdekaannya, itu betul-betul miracle, betul-betul kemujizatan yang luar biasa, yang secara logika tidak mungkin terjadi. Karena untuk membangun satu negara tidak didukung dengan faktor-faktor yang substantif. Kesamaan bahasa nggak ada, kesamaan suku nggak ada, kesamaan geografis nggak ada, kesamaan historis tidak ada, kesamaan politik nggak ada, kesamaan agama tidak ada. Kok bisa bersatu ya? Nah, itulah makanya aneh bin ajaib. Jadi bukan hanya Candi Borobudur sebagai 7 keajaiban dunia, berdirinya negara Indonesia pun menjadi keajaiban dunia juga sesungguhnya. Banyak negara yang bahasanya sama, negaranya berbeda, agamanya sama, agamanya berbeda, rasnya berbeda, ada hitam, ada putih, bisa bikin, ya semacam itu. Kita ada Sunda, ada Jawa, ada Madura, ada Bali, ada Aceh, ada turunan aborigin, Papua dan sebagainya. Aceh itu kan dekat ke Arab ke sana, mukanya lain kan gitu, kan juga berbeda. Jarak antara Aceh Maroko sampai dari Sabang Maroke itu panjangnya lebih panjang dari benua Eropa kok. Kok bisa terjadi? Makanya untuk sekedar ini aja, ini
Apa sih, kita mapping aja dulu nih. Di Indonesia ini ada 1349 suku. Kemudian bahasanya ada sekitar 742 bahasa. Kemudian ada 4 ras besar ya. Kemudian pulaunya ada 17.504. Kemudian pluralitas agamanya 81,1% Muslim, 6,86% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72 Buddha, 0,05 Konghucu, lain-lain agama lokal Nusantara. Kalau di sini namanya abangan atau apa ya? Bukan abangan, ya garingan. Nah, kalau di Pasundan wiwitan. Kayak dulu pernah diviralkan Kang Deddy katanya agamanya wiwitan. Masih ingat dulu tuh, kayak dulu tuh. Ya itulah, itu kan hoax ya, fitnah saja macam itu. Dan kemudian juga kita lalu mencari landasan bersama, apa yang menjadi landasan supaya kita menjadi satu negara. Kesamaan bahasa nggak ada, kesamaan agama nggak bahasa, kesamaan suku nggak ada, sejarah, ekonomi, politik, geografis, perjauhan nggak ada. Itulah makanya terjadi apa namanya perkelahian atau percaturan. Akhirnya tercapai juga satu kompromi, yaitu ada 2 keinginan, negara Islam atau negara sekuler. Itu 2 isunya. Ya, jalan tengah akhirnya tercapailah konsensus anak bangsa ini, Pancasila sebagai dasar negara kita itu. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah hasil konsensus, bukan hasil galian orang kok, hasil konsensus kita bersama. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya. Selanjutnya, penetapan Presiden nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan strip atau ya penodaan agama secara resmi hanya diakui 6 agama. Ya. 1 Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2007 telah diakui aliran kepercayaan agama asli Nusantara. Kemudian Presiden Gus Dur juga menetapkan libur untuk agama Konghucu, Imlek, macam. Nah, ini terjadi konflik program transmigrasi dulu pada Pak Harto. Ini orang Jawa pada ke Kalimantan, ke Sumatera dan sebagainya, itu juga dinilai terjadi konflik. Belum lama kan antara Dayak sama Madura ya, dan di mana-mana kan terjadi konflik karena mereka itu menganggapnya sebagai penjajahan suku Jawa. Kemudian pengalaman yang sama-sama itu kita alami itu hendaknya menjadikan kita pelajaran, karena bagaimanapun sejarah itu Kang Deddy adalah sebagai supplier bahan baku pokok ideologi kita ini. Ya, tidak bisa dibohongi. Yang terjadi itu jadi pelajaran. Nah, kemudian saya ingin mengatakan bahwa setelah reformasi tahun 98, saya sebagai narasumber adakan seminar di Jatibarang di gedung PUI dengan Sri Bintang Pamungkas. Saya bilang segera ini setelah selesai segera pertama kali diprioritaskan rekonsiliasi. Sebab ancamannya kalau tidak rekonsiliasi Indonesia bisa bubar. Beliau waktu itu mengatakan, mana mungkin Indonesia bubar? Saya tidak membantah, cuma saya bertanya, mana Sriwijaya? Mana Majapahit? Mana Tarumanegara? Mana Romawi? Mana dinasti Ottoman? Mana dinasti
Umayyah, mana dinasti Abbasiyah, mana Asuria, mana Mesopotamia, mana Babilonia, mana Uni Soviet. Suatu ketika kita juga bisa mengatakan mana Indonesia. Nah, yang jadi persoalan nantinya ini, bayangkan apa tidak mengenaskan bahwa nenek moyang kita yang berjuang membayar dengan darah dan nyawa untuk kita semuanya lalu akan hilang seperti itu. Nanti penderitaan kita bukan hanya itu. Kalau kita kalau Yugoslavia itu terpecah jadi 6. Kalau kita berapa? 50, Pak. Nanti Purwakarta kerajaan Kesunanan sendiri, Indramayu juga kerajaan sendiri, mungkin lebih dari itu. Nanti apa yang terjadi? Kalau sudah negara ini kecil-kecil, yang terjadi adalah kita akan menjadi satelit-satelit negara besar kok. Itu satu. Kemudian juga apa yang terjadi akan seperti negara-negara di Timur Tengah juga. Tiap hari perang berebut perbatasan. Kita juga nanti dengan Purwakarta, dengan Subang bisa perang juga rebutan perbatasan. Dengan Majalengka juga kita akan perang rebutan sungai. Karena itu kehidupan kita. Kalau ditutup gimana? Mampus kita kan. Jadi ya semacam itu. Jadi artinya bahwa saya yakin sekalipun suasana sekarang saya tidak mengatakan memanas ya, menghangat aja ya. Tidak memanas, menghangat aja. Saya yakin bisa diselesaikan asal masing-masing pihak punya keinginan untuk menyelesaikan. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.